Assalamualaikum kawan-kawan, supaya saya semangat bikin konten ini jangan lupa dibantu subscribe, like, komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan konten ini. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 298-305. Bahkan buah dan keranjang yang dilempar Amelia pun diambil oleh Yoga dan dibawa pergi. Satu keranjang buah harganya 400-an ribu. Kalaupun mereka harus membawa pulang dan makan sendiri semuanya, mereka juga tidak boleh meninggalkannya di sini untuk Olivia. Bobby datang ke sini naik mobil kakak tertuanya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia segera menelepon bosnya dan menjelaskan kepada bosnya apa yang baru saja terjadi. Namun, bosnya telah menerima pemberitahuan dari kantor pusat. Sebelum Bobby selesai menjelaskan, dia berkata dengan kaget, "Bobby, masalahmu dengan kedua adikmu itu sebenarnya sangat sederhana dan mudah diselesaikan, asalkan kamu meminta maaf pada mereka dengan tulus, lalu meminta maaf secara publik di internet. Itu tidak hanya akan membuat kedua adikmu memaafkanmu, tapi para netizen juga akan berhenti meneror kita karena melihat kamu tahu salahmu dan mau berubah. Tapi, apa yang kalian lakukan? Aku sudah menyuruhmu untuk cuti dulu selama ini, tapi kamu bisa-bisanya nggak menyelesaikan masalah, malahan memperbesar perkara dan membuat Bu Amelia marah. Mereka di kantor pusat sangat kecewa padamu. Kamu cari waktu ke kantor untuk handover kerjaan, deh. Lalu, kamu juga jangan cari kerjaan dalam waktu dekat ini. Kalau Bu Amelia marah, kamu bakal kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus di Mambera, Pak. Pak, aku. Bosnya menutup telepon. Bobby sangat kesal, sampai membanting ponselnya. Mana dia tahu kalau Olivia memiliki hubungan yang begitu baik dengan Amelia Sanjaya. Dia lebih lagi tidak menyangka kata-kata ancamannya itu akan didengar oleh Amelia. Yoga bertanya pada sepupunya sambil menyetir, apa nggak ada kesempatan untuk kembali lagi? Mereka menyuruhku ke kantor untuk handover pekerjaan. Bos juga menyarankan aku untuk nggak mencari pekerjaanku dekat-dekat ini, karena Bu Amelia nggak akan membiarkannya. Bobby sangat murka. Yoga juga sangat marah. Mereka merasa perbuatan Amelia benar-benar tidak masuk akal, masih bisa bilang mereka tidak tahu malu lagi. Memangnya dia sebaik apa? Wanita itu memandang rendah mereka karena memiliki latar belakang keluarga yang bagus. Setelah beberapa saat, Bobby berkata dengan tegas, kalau mereka memecatku, aku akan interview ke perusahaan saingan Sanjaya Group. Dengan kemampuanku, memangnya susah mau masuk Aditama Group. Kalau nanti aku sudah masuk ke sana, jangan salahkan aku kalau nggak menghormati mereka lagi dan malah melawan mereka. Apa mereka benar-benar mengira aku nggak akan bisa hidup tanpa Sanjaya Group? Perusahaan besar yang saling bersaingan paling suka merekrut personel satu sama lain. Bobby juga bisa dianggap personel yang berbakat, juga keluar dari Sanjaya Group. Dia yakin, kalau dia pergi ke Aditama Group, perusahaan itu akan sangat menyambutnya. Setelah dia berhasil bangkit lagi, dia akan menjelek-jelekkan Amelia di depan tuan muda keluarga Aditama, supaya wanita itu tidak akan pernah bisa menjadi menantu keluarga Aditama. Wanita yang sombong dan suka bertindak seenaknya itu tidak pantas untuk bersanding dengan Pak Stefan Aditama. Kak, mulai sekarang kita nggak usah datang minta maaf lagi. Olivia nggak akan memaafkan kita dengan mudah. Dia bilang begitu kan karena mau kita minta maaf secara terbuka di Twitter. Mimpi saja. Bobby berkata, nanti kalau aku sudah masuk ke Aditama Group, aku akan menjelek-jelekkan Olivia di depan suaminya dan menghancurkan hubungan mereka. Aku akan membuat kedua wanita itu hidup sengsara dan menyesal memperlakukan aku seperti ini hari ini. Dengar-dengar, suami Olivia bekerja di Aditama Group. Setelah dia menjadi rekan kerja pria itu dan sering membicarakan masalah kerjaan dengan pria itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghancurkan hubungan Olivia dengan pria itu. Yoga berkata, kamu pikir kami mau datang ke sini? Semua juga karena masalah ini terlalu memengaruhi hidup kita sekarang. Teman-temanku yang ada di kota memutuskan hubungan denganku karena hal ini. Butuh berapa tahun aku menjalin koneksi dengan mereka, tapi langsung putus hubungan semuanya. Bisnisku juga jadi susah sekarang. Kalau bukan karena kepentingan kita, siapa yang mau datang meminta maaf?
Bab 299. Bobby diam saja, seperti yang dikatakan Olivia, kalau bukan masalah ini sudah mempengaruhi kepentingan mereka secara serius, mereka tidak akan mengalah. Kalaupun mengalah, mereka juga tidak mengalah sepenuhnya. Setiap kali datang, mereka masih dengan mudah bisa menyinggung perasaan Olivia, akibatnya, seperti yang dikatakan bosnya, masalah yang sederhana dibuat jadi sangat rumit oleh mereka, sampai belum terselesaikan sampai sekarang. Bagaimana Olivia bisa mengenal Amelia Sanjaya? Apa maksudnya penasihat cinta? Bobby mengerutkan bibirnya dan berkata, Bu Amelia sangat menyukai tuan muda keluarga Aditama. Mungkin Olivia mengajarinya cara mengejar pria itu. Kalau pria itu tahu Olivia membantu Olivia untuk mendapatkannya dari belakang dan membuat Olivia terus mengganggunya, Olivia akan mendapat masalah. Maksudku, bagaimana mereka bisa saling mengenal? Bu Amelia dengan identitas seperti itu, seharusnya kedua orang itu nggak saling kenal selama hidup mereka. Yoga sangat iri Olivia bisa mengenal Amelia Sanjaya, bahkan dilindungi oleh wanita itu. Meskipun wanita itu tidak memiliki jabatan di Sanjaya Group, dia adalah nona muda keluarga Sanjaya. Itu sudah cukup. Kakaknya adalah salah satu presiden direktur terbaik di Mambera. Siapa yang tahu bagaimana mereka bisa saling mengenal? Aku tiba-tiba mendapatkan cara untuk menghadapi Olivia dan menghancurkan hubungannya dengan Bu Amelia. Yoga tidak bodoh. Dia berkata, apa kamu mau mengadu pada Stefan Aditama? Tapi, memangnya kamu bisa bertemu dengan pria itu? Kudengar, kalau mau bertemu dengan pria itu harus membuat janji terlebih dahulu, lalu belum tentu bisa mendapatkan jadwal temunya. Masih harus disaring terlebih dahulu. Setelah lolos penyaringan, baru bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Pak Stefan. Kudengar, banyak karyawan Aditama Group yang belum pernah bertemu dengan Pak Stefan, meskipun sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Tuan muda keluarga Aditama, keluarga terkaya di Mambera, bagaikan dewa di mata mereka para pebisnis biasa. Mereka bisa mendengar rumor atau gosip tentang pria itu, tapi tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang aslinya. Yoga pikir, kalau dia bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan pria itu, dia bahkan bersedia berlutut di bawah kaki pria itu kalau disuruh. Aku memang nggak bisa bertemu dengan pria itu, tapi bisa menggunakan cara lain agar pria itu bisa mengetahui tentang masalah ini. Bu Amelia sering pergi ke kantor Aditama Group dan menunggu pria itu setiap harinya. Aku rasa pria itu juga sudah muak dengan Bu Amelia. Aku akan menggunakan hal ini. Meskipun tuan muda keluarga Aditama nggak bertemu denganku, aku yakin dia pasti akan meluangkan waktu untuk membaca komentar tanpa nama. Ini semua menyangkut apakah hidupnya bisa tenang ke depannya. Kalau pria itu tahu bahwa Olivia yang membantu Amelia untuk mendapatkannya dari belakang, apa pria itu akan melepaskannya? Saat itu, nggak perlu kita yang turun tangan. Olivia dan kakaknya akan dibuat sengsara oleh pria itu, sampai nggak berani tinggal di Mambera lagi. Yoga berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, cobalah. Olivia bisa angkuh seperti itu karena ada Amelia Sanjaya yang melindunginya. Kedua pria itu membahas bagaimana cara menghadapi Olivia, yaitu menggunakan tuan muda keluarga Aditama untuk menghadapi wanita itu. Olivia sama sekali tidak menyangka hal itu. Dia berterima kasih kepada Amelia dan berkata, Bu Amelia, terima kasih sudah membantuku. Amelia berkata dengan santai, itu hal kecil. Kita kan teman sekarang, jadi nggak perlu sungkan. Aku memang sedang melindungimu. Orang-orang itu berani menindas temanku. Kalau aku nggak membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari membuatku marah, orang itu nggak akan jera. Olivia, kamu nggak perlu berdamai dengan mereka. Mereka itu orang aneh, yang selamanya nggak akan pernah menyadari kesalahan mereka. Mereka bahkan lebih buruk dariku, Tatrak Pua. Nona muda keluarga Sanjaya ini tahu reputasinya di luar sana. Junia juga setuju dengan kata-kata Amelia. Dia benar-benar tidak habis pikir tadi. Dia sudah pernah melihat banyak orang aneh, tapi keluarga Olivia itu benar-benar jenis orang aneh yang berbeda. Kalau mereka nggak meminta maaf secara terbuka, aku nggak akan mau berdamai. Olivia bersikeras pada prinsipnya. Mereka menggunakan internet untuk menghancurkan reputasinya dan kakaknya. Dia maunya mereka meminta maaf secara terbuka di internet. Jika tidak, dia tidak akan mau berdamai. Kalaupun mereka berdamai sekarang,
mereka pasti akan segera berselisih lagi. Setelah masalah kakaknya terselesaikan, dia harus merebut kembali rumah peninggalan orang tuanya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu mengambilnya begitu saja. Mungkin harus digugat ke pengadilan. Bab 300. Bu Amelia, Olivia, kalian ngobrol dulu. Aku mau bawa Russell ke pasar untuk beli sayuran. Di dalam kulkas ada banyak sekali makanan daging laut segar yang dibawa oleh Amelia tadi. Hari ini mereka akan pesta seafood dan kurang lauk sayuran. Junia menggendong Russell pergi dari sana. Bocah mungil itu menyempatkan diri untuk menoleh ke arah Amelia dan membuat perempuan itu terkikik kemudian berkata, Olivia, keponakan kamu lucu sekali, dia nakal dan bandel. Anak zaman sekarang semuanya bandel. Lain kali aku bawain keponakan kamu mainan. Bu Amelia, enggak perlu. Russell sudah punya banyak mainan. Suami aku membelikan dia banyak sekali mainan. Yang kalian beli itu punya kalian, aku beli untuk diriku sendiri. Aku suka anak kecil dan aku mau kasih dia banyak sekali mainan. Kalau Russell keponakanku, dia minta bintang pun akan aku berikan. Olivia menilai Amelia sebagai seseorang yang sangat menyayangi anak kecil. Setelah Junia membawa Russell pergi, Olivia masuk ke dapur dan bersiap memasak. Bu Amelia, siang mau makan di sini saja. Tapi makanannya hanya makanan rumahan saja. Kalau kamu pemilih makanan, aku nggak berani memaksamu makan siang di sini. Olivia cukup percaya diri dengan kemampuan masaknya. Akan tetapi dia tidak menjamin kalau Amelia terbiasa dengan masakan rumahan. Amelia berpikir sejenak dan berkata, lain kali saja, aku tadi pagi nggak berhasil menunggu Tuan Aditama, nanti aku mau ke Mambera Hotel dan menunggu di sana. Dia biasanya makan di sana setiap harinya. Olivia tertawa dan berkata, ya sudah, semangat. Cepat taklukkan Tuan Aditama. Iya, aku sedang berusaha keras. Setiap membahas tentang Stefan, mereka berdua akan terlihat bersemangat. Sedangkan di waktu yang sama, di luar sana datang sebuah mobil milik Sarah. Mobil itu mobil bekas yang dibeli untuk menyesuaikan sandiwara Stefan. Ketika dia baru saja turun, matanya sudah menangkap mobil milik Amelia yang berhenti di depan toko. Dengan panik dia berkata pada sopir, cepat. Cepat pergi. Anaknya keluarga Sanjaya ada di dalam sana. Kalau dia masuk dan bertemu dengan Amelia maka akan ketahuan. Sopirnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak berani membantah dan hanya mengikuti perintah Sarah untuk pergi dari tempat tersebut. Olivia baru saja keluar dari dapur dan mendengar suara mobil dari luar. Dia pikir hanya mobil yang melintas saja dan mengabaikan suara tersebut. Sarah berhasil kabur dan menghubungi cucunya. Stefan, putri keluarga Sanjaya ada di toko istri kamu. Siang ini kamu waktu makan harus hati-hati, jangan langsung nyelonong masuk saja. Bisa habis kalau ketahuan. Olivia belum jatuh cinta sama kamu, siang ini, iya, terima kasih sudah mengingatkan, Nek. Stefan hampir saja mengatakan kalau siang ini dia tidak makan di tempat Olivia. Dia bergegas mengganti ucapannya ketika teringat kalau dia mau memberikan bukti Roni yang berselingkuh serta anjing dan kucing peliharaan untuk Olivia. Bab 301. Kamu lanjutkan saja kesibukanmu. Sarah tidak mengganggu waktu Stefan lebih banyak lagi dan keduanya mengakhiri percakapan mereka. Stefan meletakkan ponselnya di atas meja dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Tangannya mengelus dagunya sendiri dan merasa ada yang menusuk di sana. Sepertinya dia harus bercukur lagi. Amelia dan istrinya semakin lama semakin dekat. Apakah dia harus memikirkan cara untuk merusak hubungan mereka berdua? Kalau keduanya semakin dekat dan menjadi sahabat, ketika dia jujur pada Olivia mengenai identitasnya dan Amelia tahu bahwa Olivia adalah saingannya maka mereka pasti akan marah besar. Amelia tidak akan terima dan pasti akan balas dendam pada istrinya. Selama ada Stefan, dia tidak akan membiarkan Amelia menyakiti Olivia. Stefan berpikir sesaat kemudian memutuskan untuk mengenyahkan idenya tadi. Dia ada kemampuan untuk menjaga istrinya sendiri dan tidak perlu takut dengan Amelia. Biarkan saja mereka menjalin hubungan baik, ada baiknya juga bagi Olivia karena untuk saat ini Amelia akan menjaga dan membelanya. Apapun yang Stefan lakukan, Olivia pasti akan mengira itu semua perbuatan Amelia. Akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan Stefan bersembunyi. Maaf, penampilan kamu nggak memenuhi kualifikasi,
Kamu cari kesempatan di tempat Jain saja." Odelina masih belum sempat duduk tapi perempuan yang ada di depannya langsung mengembalikan lagi surat lamaran perempuan itu. Sorot pandangannya juga terlihat meremehkan dan sinis. Odelina tercenung dan wajahnya memerah. Dia menerima surat lamaran yang diserahkan oleh perempuan itu. Setelah melewati sekian banyak proses lamaran pekerjaan, untuk pertama kalinya dia bertemu orang yang begitu terang-terangan. Orang tersebut langsung mengatakan bahwa penampilannya nggak cocok dengan posisi pekerjaan perusahaan mereka. Odelina hanya melamar bagian keuangan sebagai karyawan biasa saja, buat dia yang dulunya merupakan manajer keuangan sudah sangat merendahkan standarnya. Akan tetapi dia tetap ditolak di perusahaan lain. Perempuan itu meremas surat lamarannya dan memaksakan seluas senyuman sambil bertanya, "Penampilanku kenapa nggak pantas?" Perempuan itu melihat tubuh gemuk Odelina dan bertanya, "Karena kamu bertanya, maka aku juga nggak segan buat menjawab. Meski divisi keuangan nggak perlu memiliki penampilan seperti resepsionis yang diminta harus menarik, kamu coba lihat tubuhmu, berat kamu 100 kilo. Kamu terlalu gemuk dan rasanya sulit sekali untuk berjalan. Gimana caranya kamu membuat diri kamu begitu gemuk?" Wajah Odelina kembali memerah, sesaat kemudian dia berkata lagi dengan nada penuh harap, "Aku akan berusaha keras untuk menurunkan berat badan, aku sungguh membutuhkan pekerjaan. Bisa kasih aku satu kesempatan saja, aku banyak pengalaman dan pasti akan menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik." Di zaman sekarang, orang gemuk yang melamar pekerjaan pasti akan direndahkan. "Itu urusan kamu, tugas kami hanya mencari karyawan saja. Banyak orang yang jauh lebih unggul dari kamu dan kami bahkan nggak tahu harus bagaimana memilih." Perempuan gemuk ini dulu memang pernah bekerja sebagai manajer keuangan dengan pengalaman yang sangat banyak. Akan tetapi dia sudah beberapa tahun tidak bekerja dan ada anak berusia 2 tahun. Siapa yang akan tahu bahwa dia berencana hamil anak kedua? Jangan-jangan baru masuk dan 2 bulan kemudian mendadak hamil. Mau tidak mau perusahaan harus membayar gaji buta secara cuma-cuma. Apalagi posisi apapun di Lumanto Group akan sangat banyak sekali peminatnya. Bukannya mereka tidak akan bisa mendapatkan kandidat, banyak sekali calon yang berpotensi. Mengingat perempuan itu tidak ada hubungan apapun dengan Odelina, tentu saja mereka tidak akan memberikan posisi di kantor. Odelina tahu kalau hari ini dia akan berakhir sia-sia. Dia ditolak karena tubuhnya yang gemuk membuat Odelina tidak bisa menahan emosinya dan berkata, "Kantor kalian akan tumbang kalau mempekerjakan orang-orang seperti kalian yang mementingkan penampilan saja. Memang benar aku gemuk, kata siapa orang gemuk nggak boleh bekerja. Kalian hanya mencari pegawai akunting biasa saja, kenapa seperti ajan kecantikan? Aku juga nggak berharap." Perempuan itu dibuat emosi dengan ucapan Odelina. Dia menunjuk pintu dan berseru marah, "Perempuan gemuk. Keluar dari sini. Aku memang menghina kamu gendut, kamu mau apa? Aku nggak mau menerima kamu. Lalu kamu mau apa?" Bab 302. Begitu gemuknya kamu, hati-hati suami kamu mengatakan kamu terlalu jelek. Dia akan mencari perempuan muda dan cantik lainnya. Sampai saat itu tiba, kamu akan menangis darah. Kalimat tersebut tepat mengenai luka hati Odelina. Dia buru-buru mencari pekerjaan karena suaminya tidak terima dengan dirinya dan akhirnya selingkuh. Dia bekerja demi mendapatkan hak asuh anaknya. Bahkan posisi karyawan biasa saja dia juga datang melamar. Ternyata dia mendapatkan hinaan dari orang lain, "Coba kamu katakan aku gemuk sekali lagi." Perempuan itu keluar dari balik mejanya dan melangkah ke hadapan Odelina dan mendorongnya keluar dari ruangan. Mulutnya sambil berseru, "Perempuan gemuk. Jelek. Berapa kali pun aku bersedia mengatakan kamu gemuk. Cepat keluar." Kelebihan Odelina dengan tubuhnya yang gemuk adalah, dia tidak akan jatuh meski didorong oleh perempuan di depannya dengan kuat. "Minta maaf sama aku. Harus minta maaf. Kalau enggak, aku nggak mau pergi." Emosi perempuan itu memuncak, dia berbalik ke meja kerjanya dan menelepon pos security. Dia meminta security untuk mengusir Odelina. Tidak lama setelah itu terlihat 2 orang security yang menghampirinya. Kekuatan lelaki yang lebih besar, ditambah jumlah yang lebih banyak membuat mereka dapat dengan mudah menyeret Odelina keluar. "Lepaskan aku. Aku mau dia minta maaf denganku. Dia sudah menghinaku." Odelina memberontak dengan sekuat tenaga.
Kepanikannya yang tidak mendapatkan pekerjaan ditambah dengan pengkhianatan suaminya sendiri membuat dia merasa bimbang dengan masa depannya. Seperti kobaran api yang melahap perasaannya saat ini, Odelina menjadi mudah tersulut emosi dan amarah. Dia gemuk dan memiliki kekuatan cukup besar. Dia berontak dan membuat kedua security itu tidak bisa menangkapnya. Perempuan itu menyadari situasi dan langsung memanggil beberapa karyawan lelaki agar dapat membantu kedua security itu. Hingga akhirnya Odelina berhasil diusir keluar dari gedung. Apa yang terjadi? Tanya Daniel yang tengah menemani klien dan baru saja mau masuk ke kantor. Dia melihat sekumpulan orang yang tengah bergerombol dan bertanya pada asistennya. Perempuan itu datang untuk melamar pekerjaan dan nggak tahu kenapa malah ribut dengan Bu Andin. Beliau meminta kita mengusir perempuan ini, jelas security tersebut. Asistennya mengibaskan tangan dan berkata, buruan bawa dia pergi. Tunggu sebentar, kata Daniel yang mengenali perempuan yang tengah diusir tersebut. Dia adalah orang yang membuat Daniel harus memperbaiki dua mobil mewahnya. Perempuan itu adalah kakak iparnya Stefan. Semua orang menghentikan langkah kakinya. Odelina memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan pegangan para security. Napasnya tampak naik turun dan dengan cepat dia membereskan pakaiannya. Setelah itu dia berlari kecil untuk mengambil kembali surat lamarannya. Odelina bersiap untuk pergi, tetapi gerakannya dihentikan oleh sosok tinggi yang menghadang jalannya. Ketika dia mendongak, Odelina mendapati wajah Daniel yang terdapat bekas luka tersebut. Pak Daniel, Odelina terlihat terkejut sekali dan bertanya lagi, kenapa kamu bisa ada di sini? Semua orang tampak terkejut ketika melihat Odelina mengenali Daniel. Andin juga terlihat panik dan terkejut. Perempuan gemuk ini ternyata kenal dengan direkturnya. Daniel tertawa dan berkata, ini kantor saya, tentu saja saya ada di sini. Kamu datang ke kantor saya untuk melamar pekerjaan. Kenapa malah berantem dengan mereka? Bab 303. Ini kantor kamu. Odelina tercengang. Dia tidak curiga karena nama perusahaan ini terdapat nama keluarga lelaki itu. Stefan pernah bilang kalau Daniel adalah salah satu klien penting di perusahaannya. Odelina hanya tidak menyangka ternyata lelaki itu adalah direktur Lumanto Group. Ketika perusahaan ini mulai didirikan, Odelina masih berkecimpung dalam dunia perkantoran dan tahu kalau perusahaan ini memiliki kemampuan yang hebat. Selama ini Odelina tidak menyangkut pautkan keberadaan Daniel dengan Lumanto Group. Pak, saya nggak berniat membuat keributan karena saya datang untuk melamar pekerjaan. Tapi HRD kalian bilang penampilan saya nggak memenuhi kualifikasi dan saya hanya menanyakan alasannya saja. Dia justru bilang saya terlalu gemuk dan menghina saya. Saya marah dan dia justru membalas saya dengan mengatakan saya perempuan gemuk dan mengusir saya. Pak, Lumanto Group merupakan salah satu perusahaan besar di Mambera. Selama ini saya pikir karyawan di perusahaan ini merupakan orang-orang yang berpendidikan dan memiliki etika. Tapi ternyata etikanya nol besar, Pak, saya. Andin maju dua langkah dan hendak menjelaskan pada Daniel. Akan tetapi lirikan lelaki itu membuatnya tidak berani melanjutkan ucapannya. Apa posisi yang kamu lamar? Tanya Daniel pada Odelina. Divisi akunting, dulu saya pernah menjadi manajer keuangan dan memiliki pengalaman yang cukup banyak. Daniel mengambil lamaran milik perempuan itu dari tangan Odelina dan melihatnya sekilas kemudian berkata, kamu tunggu sebentar, saya akan kasih jawaban sebentar lagi. Setelah itu dia mengucapkan permintaan maaf pada kliennya untuk menyelesaikan urusan terlebih dahulu dan meminta klien tersebut untuk menunggunya di ruang tunggu. Daniel memberi kode pada asistennya untuk membawakan jalan pada sang klien. Daniel melangkah keluar dari dalam gedung dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sobatnya. Setelah telepon terhubung, dia berkata, Stefan, aku ketemu kakak iparmu lagi. Dia datang melamar pekerjaan di kantorku dan ribut dengan salah satu staf HRD, nyaris saja dia diusir sama security. Stefan terdiam mendengar ucapan temannya itu. Perasaan kakak iparnya saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Apa posisi yang dia lamar? Tanya Stefan. Staf di divisi keuangan, dulu dia pernah jadi manajer keuangan. Tentu saja pengalaman dia dalam bidang ini sangat cukup. Terlalu menyia-nyiakan orang berpotensi. Terserah kamu saja, kalau kamu merasa dia bisa dipekerjakan, kamu terima saja. Kalau nggak bisa, nggak perlu menerimanya karena aku. Tentu saja, aku hanya melihat siapa yang memiliki kemampuan.
Aku hanya memberi tahu kamu kalau kenapa aku selalu bertemu dengan kakak ipar kamu itu. Aku juga masih belum ambil mobil barunya. Siang ini aku akan membeli mobil murah dulu. Daniel mulai merasa was-was dengan Odelina. Stefan juga merasa semua ini sungguh sangat kebetulan sekali. Mendengar ucapan berlebihan itu membuatnya menyemburkan tawa dan berkata, "Kamu terlalu berlebihan, meski dia masuk ke kantormu, dia hanya jadi karyawan biasa saja. Kamu itu direktur terhormat, akan jarang sekali bertemu dengan dia." Aku sudah nggak percaya kalimat itu lagi. Semakin nggak ada kesempatan bertemu, maka akan semakin sering bertemu dan sial. Coba tanya alasan dia ribut. Kalau bukan salah kakak iparku, minta orang kamu minta maaf. Daniel tertawa dan berkata, aku mana berani membuat kakak iparmu menderita kalau dia punya adik ipar seperti kamu. Sudah, aku tahu harus berbuat apa. Siang ini mau makan bareng. Aku ada istri, jadi aku harus pulang dan menemani istriku makan. Daniel mengumpat dan berkata, apa hebatnya punya istri? Kalau bisa coba bawa istrimu ikut ke setiap acara kantor. Stefan langsung mematikan sambungan telepon. Sombong sekali. Mentang-mentang aku nggak ada pasangan makanya dia memamerkannya padaku. Coba saja dia publikasikan pernikahannya, aku yang akan puji dia lelaki sejati. Sesaat kemudian, Daniel masuk dalam kantor dan dengan wajah datar berkata pada Andin, nggak perlu wawancara orang lagi, dia kandidatnya karena pengalamannya banyak, selain itu kamu harus minta maaf sama dia. Kali ini saya memaafkanmu karena ini kesalahan pertama kamu. Bonus tahunan kamu akan dipotong. Kalau ada yang kedua kalinya lagi, kamu lebih baik pulang saja dan jangan merusak nama baik perusahaan. Bab 304. Ucapan Daniel membuat wajah Andin pucat pasi. Akan tetapi dia tidak berani membantah dan berkata, Pak, saya tahu saya salah. Saya jamin nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Setelah itu dia berjalan ke hadapan Odelina dan berkata, Bu Odelina, maaf saya sudah menyinggung kamu, saya minta maaf atas sikap saya. Amarah Odelina juga sudah surut dan dengan sungkan berkata, Bu Andin, saya juga salah karena ucapanku yang keterlaluan dan membuatmu marah. Maaf juga ya. Keduanya saling berminta maaf dan setelah itu Andin menanyakan kapan Odelina bisa mulai bekerja. Setelah Odelina berhasil mendapatkan pekerjaan, perasaannya terasa ringan dan senang. Wajahnya terpatri senyum lebar dan berkata, aku siap kapanpun mulai bekerja. Kalau gitu besok datang ke kantor saja, baik, terima kasih Bu Andin, Pak Daniel. Setelah mengucapkan terima kasih, Odelina mengambil surat lamarannya dan melangkah keluar dengan bahagia. Odelina, panggil Daniel. Odelina buru-buru menghentikan langkahnya dan berbalik kemudian tersenyum sambil bertanya, ada yang bisa dibantu, Pak Daniel? Kamu besok mulai kerja. Setiap hari sebelum kerja, kamu lari keliling 5 putaran di taman depan. Sebelum selesai, kamu dilarang kerja, kata Daniel yang merasa Odelina terlalu gemuk dan tidak enak dipandang. Dia memberikan pekerjaan pada Odelina karena mempertimbangkan teman baiknya. Demi kesehatan mata para karyawannya, dia ingin Odelina diet. Selain itu juga demi kebaikan perempuan itu juga. Senyuman Odelina berubah kaku. Belum mulai bekerja saja direkturnya sudah meminta dia untuk lari 5 putaran setiap harinya. Dia melihat taman di depan gedung yang sepertinya satu putaran berkisar 200 meter. 5 putaran pasti akan sangat melelahkan. Baik Pak, saya akan lari setiap hari, jawab Odelina. Setelah melewati kejadian seperti hari ini, Odelina tahu kalau dirinya tidak boleh menggemuk terus. Daniel memanfaatkan Odelina yang tengah panik mencari pekerjaan untuk memaksa perempuan itu melakukan diet dengan berlari. Odelina sendiri tidak merasa Daniel sudah terlalu dalam mengurus masalah internalnya, melainkan dia menganggap sikap Daniel pasti karena menghargai adik iparnya dan demi kebaikannya juga. Di kantor ada kantin dan kamu boleh makan di sana. Kamu nggak perlu bolak-balik kantor dan rumah dengan capek. Tapi kamu nggak boleh makan dengan kalap. Kamu masih dalam uji coba selama 3 bulan ke depan, kalau kamu masih seperti ini setelah 3 bulan nanti. Pak Daniel, potong Odelina dengan cepat, Pak, saya jamin 3 bulan ke depan akan kurus. Odelina memang makan cukup banyak dan tidak berolahraga sehingga tubuhnya berubah gemuk. Selama dia bisa mengendalikan mulutnya dan menggerakkan tubuhnya, maka dalam 3 bulan ke depan dia yakin pasti bisa kurus. Daniel tersenyum miring dan berkata,
saya tunggu hasil kamu 3 bulan ke depan. Lelaki itu sengaja memerintah Andin dengan berkata, kamu setiap hari datang ke kantor lebih awal dan lihat dia lari lapangan, kalau kurang 1 putaran saja maka dia nggak boleh datang ke kantor. Andin mengangguk dengan patuh. Odelina terdiam mendengar perintah tersebut. Dia dan Andin ada ribut kecil dan ternyata Daniel sengaja meminta perempuan itu untuk memantaunya. Benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk bermalas-malasan. Sudah nggak ada apa-apa, semuanya bubar dan lanjut bekerja. Daniel menyelesaikan masalah pekerjaan kakak ipar sahabatnya itu dan mengibaskan tangannya untuk membubarkan kerumunan orang-orang. Setelah itu dia melanjutkan langkah kakinya untuk menemui tamunya tadi. Bab 305. Setelah kepergian Daniel dan Odelina, semua orang mulai berbisik dan menebak bagaimana direktur mereka bisa kenal dengan Odelina. Sepertinya Daniel cukup perhatian dengan Odelina. Apakah dia saudara jauhnya Pak Daniel? Nggak mungkin, kamu nggak dengar dia panggil Pak Daniel dengan sebutan, Bapak. Sapaan yang terlalu asing untuk keluarga. Mereka kemungkinan pernah ketemu, tapi yang pasti bukan ada hubungan dekat. Menurut kalian bos kita bisa suka sama, perempuan gemuk itu enggak? Pak Daniel hampir berusia 35 tahun dan masih belum memiliki kekasih. Daniel termasuk salah satu lelaki berusia muda yang telah menjadi direktur. Karena wajahnya terdapat luka goresan dan juga tubuhnya sangat besar, membuat orang yang melihatnya beranggapan bahwa Daniel merupakan seorang mafia. Itu yang menyebabkan lelaki itu masih tidak memiliki kekasih. Semua melihat ke arah orang yang mengatakan kalimat tersebut. Bahkan Andin menggeplak kepala bagian belakang orang tersebut dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Beraninya berpikir hal seperti itu. Perempuan gemuk itu benar-benar jelek. Aku saja nggak suka, apalagi lelaki. Pak Daniel hanya ada bekas luka di mukanya, sebelah mukanya yang mulus terlihat tampan. Dengan identitasnya beliau, nggak sulit buat dia menikah dengan perempuan cantik. Memangnya dia selera dengan perempuan gemuk. Selain itu, Odelina sudah menikah dan sudah punya anak yang berusia 2 tahun. Semua orang tidak menganggap Odelina dan Daniel memiliki hubungan khusus, mereka hanya penasaran bagaimana kedua orang itu bisa saling mengenal. Bahkan Daniel meminta perempuan itu untuk diet dengan lari pagi. Terlihat sekali semua yang dilakukan demi kebaikan Odelina. Siapa yang akan percaya kalau dibilang keduanya tidak ada hubungan apapun? Amelia meninggalkan sekolah pada pukul 11 siang dan menuju Mambera Hotel untuk bertemu dengan Stefan. Olivia baru saja selesai memasak dan Stefan sudah tiba di sana. Om, sapa Russell ketika melihat Stefan masuk. Dia berseru dengan riang dan meninggalkan mainan di tangannya. Bocah itu menghampiri Stefan sambil berlari kecil. Olivia merasa aneh dengan kedekatan keduanya. Kenapa keponakannya bisa tiba-tiba menyukai Stefan yang dingin? Melihat lelaki itu membawa anak anjing berbulu putih serta 2 ekor anak kucing yang gendut dan lucu membuat Russell seketika tertarik. Tidak ada kaitannya dengan pesona Stefan. Gugup. Russell menunjuk anjing tersebut dan berseru tanpa henti. Olivia melepaskan apron dan berjalan menghampiri Stefan sambil bertanya, ini anjing dan kucing siapa? Stefan meletakkan kandang kucing di lantai dan mengikatkan tali leher anjing di rak buku kemudian menggendong Russell sambil berkata, aku minta tolong temanku untuk belikan anjing dan kucing. Kamu suka nggak, Pak? Maksudnya ini buat aku. Tanya Olivia dengan wajah sumringah. Stefan hanya mengangguk dan berkata, kata kamu rumah kita terlalu sunyi dan mau pelihara anjing sama kucing, makanya aku beli. Aku nggak tahu tipe anjingnya apa, aku nggak ingat, jawab Stefan, nggak apa-apa, aku nggak peduli dia tipe apa yang penting aku suka semuanya. Lucu dan cantik, sahut Olivia. Anjing tersebut tidak besar dan memiliki bulu berwarna putih bersih. Kucing ragdoll sangat mahal, rata-rata ukuran yang sebesar ini yang paling murah. Itu saja harganya sudah hampir 10 juta. Kamu beli 2 ekor berarti habis puluhan juta. Tanya Olivia sambil bermain dengan kucing-kucing itu. Nggak apa-apa, yang penting kamu suka. Tapi aku bilang dulu di awal kalau mereka nggak boleh masuk kamar aku. Kamu yang ingin pelihara, berarti kamu harus menjaganya dengan baik. Olivia menyengir lebar dan berkata, tenang saja, aku dan peliharaan aku nggak akan masuk ke daerah kekuasaan kamu. Aku akan mengajarkan mereka kalau kamar kamu itu tempat larangan. Kebahagiaan perempuan itu membuat Stefan ikut terkekeh. Cerita bersambung.